Berikut ini saya akan menjelaskan tentang gedung ANIM yang berada di Surabaya. Menarik untuk menelusuri kembali jejak sejarah listrik di Surabaya. Dari catatan sejarah tentang listrik di Surabaya dimulai ketika perusahaan gas Netherlands Indisch Gas Maatschappij atau NIGM mendirikan ANIM di Jakarta pada tanggal 26 April 1909. Algemeen Nederlands Indische Elektrische Maatschappij atau ANIM adalah perusahaan swasta yang diberi hak untuk membangun dan mengelola sistem kelistrikan di Indonesia pada waktu itu. Secara umum, di Hindia Belanda, jaringan listrik dimulai pada tahun 1897. Nederlands Indische Elektrische Maatschappij atau NIM atau perusahaan listrik Hindia Belanda yang merupakan perusahaan yang berada di bawah NV Handel van Nootstad yang sebelumnya bernama Mins & Co. Perusahaan ini berpusat di Amsterdam, Belanda. ANIM adalah cikal bakal perusahaan listrik negara atau yang disebut dengan PLN saat ini. Seiring dengan waktu dan kemudahan industri, ANIM berkembang cepat. ANIM kemudian menjadi perusahaan listrik swasta terbesar di Hindia Belanda dan menguasai distribusi sekitar 40% dari kebutuhan listrik di negeri ini. Berkembang memang tak mengenal henti, ekspansi pun dilakukan. Dengan dasar kebutuhan listrik, ANIM masuk ke Banjarmasin 26 Agustus 1921. Mendapat kontrak hingga 31 Desember 1960. Berikutnya tahun 1937, ANIM sudah masuk ke Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan. Kinerja yang baik dari ANIM kemudian terhenti setelah masuknya Jepang ke Indonesia pada tahun 1942. Perusahaan listrik diambil alih oleh pemerintah Jepang dan dikendalikan oleh Jawa Denki Jigjo Kosja. Lembaga itu kemudian berubah menjadi Jawa Denki Jigjosja dan menjadi cabang dari Hosja Denkabushiki Kaisja yang berpusat di kota Tokyo. Jawa Denki Jigjosja dibagi menjadi 3 wilayah pengelolaan di Indonesia, yaitu yang pertama di Jawa Barat dengan nama Seibu Jawa Denki Jigjosja yang berpusat di Jakarta, yang kedua di Jawa Tengah dengan nama Jobu Jawa Denki Jigjosja yang berpusat di Semarang, dan yang terakhir di Jawa Timur dengan nama Tobu Jawa Denki Jigjosja yang terletak di kota Surabaya. Pengelolaan listrik oleh Jawa Denki Jigjosja tak berlangsung lama karena kemudian Jepang menyerah kepada sekutu dan diikuti oleh kemerdekaan dari Indonesia. Selanjutnya, setelah proklamasi kemerdekaan oleh Indonesia, pemerintah Indonesia mengambil alih pengelolaan dari Jepang hingga terbentuk Jawatan Listrik dan Gas Bumi pada 27 Oktober 1945. Kepala jawatan pertama dari Listrik dan Gas Bumi dipegang oleh Insinyur R. Sudoro Mangunkusumo yang ditetapkan juga pada tanggal 27 Oktober 1945. Peristiwa inilah yang kelak menjadikan tanggal 27 bulan Oktober sebagai Hari Listrik Nasional yang dirayakan oleh rakyat Indonesia. Jejak sejarah listrik di Surabaya. Di Surabaya, saat masa industri berkembang, listrik mulai mengubah kebiasaan hidup kota Surabaya. Dari yang dulu gelap gulita saat malam menjadi terang. Oleh karena itu, suasana di kota menjadi lebih semarak. Sumber listrik ini juga menghidupkan trem listrik sebagai angkutan umum. Trem listrik menggantikan trem uap yang asapnya menghitam, membuat polusi udara dan mengotori muka dan baju penumpangnya. Perjalanan atau perkembangan kelistrikan di Surabaya sejalan dengan perkembangan listrik yang ada di Hindia Belanda. Karena wilayah Surabaya termasuk wilayah utama yang menjadi perhatian ANIM. Perkembangan listrik di Surabaya kemudian berkembang seiring dengan kemajuan Indonesia pasca proklamasi dan beberapa babak pembangunan. Namun masih ada jejak sejarah
Yang masih tersisa, seperti gedung PLN, juga gardu-gardu listrik yang tersebar di seluruh penjuru kota Surabaya. Tak satu pun yang bisa difungsikan karena perkembangan teknologi sudah tak lagi bisa diikuti. Namun, eksotisme arsitekturalnya menjadi bagian dari lanskap kota Surabaya.